Selamat datang di kanal pilihanmu. Tepat setelah saya melahirkan dan sadar kembali, saya ditampar oleh suami saya. Orang tua saya hanya diam, sementara mertua saya mengutuk saya dengan penuh amarah. Dan akhirnya, saat pertama kali melihat wajah bayi saya mengerti mengapa suami saya meminta cerai. Bau disinfektan yang menyengat membuat saya tanpa sadar mengerutkan kening dan membuka mata. Hal pertama yang saya rasakan adalah rasa sakit yang menusuk dari bekas operasi di bawah perut saya, seolah ribuan jarum menembus daging saya. Setiap kali saya mencoba bergerak, rasa sakit itu menyerang, tetapi saya memaksa untuk mengangkat kelopak mata yang terasa seberat timah. Setelah beberapa kali mengerjap karena silau lampu neon yang dingin di langit-langit, barulah saya bisa mengenali sekeliling saya. Ruang pemulihan. Saya baru saja melewati ambang kematian untuk membawa makhluk kecil ini ke dunia. Hal pertama yang saya lihat adalah wajah familiar suami saya, Baskara. Namun, berbeda dari senyum bahagia atau tatapan hangat yang saya harapkan, wajahnya merah padam dan berkerut karena amarah. Matanya merah menyala, dan tatapannya pada saya bukan seperti kepada istri yang baru saja melahirkan anaknya, melainkan seperti kepada musuh bebuyutan. Di mana bayinya? Sebelum saya sempat mengucapkan sepatah kata pun, suara tamparan yang tajam terdengar bersamaan dengan hembusan angin. Plak, suara yang kering dan menyakitkan. Pipi kiri saya terasa panas seperti terbakar, dan kepala saya terhempas ke samping hingga membentur bantal. Telinga saya berdengung dan saya bisa merasakan rasa anyir darah di mulut saya. Saya sangat terkejut, pikiran saya menjadi kosong, sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Baskara memukul saya. Suami yang setiap kali membuka mulut selalu membisikkan kata cinta dan bersumpah akan melindungi saya seumur hidup. Dia melayangkan tamparan yang serasa meruntuhkan langit tepat saat saya baru saja kembali dari perjuangan antara hidup dan mati. Dasar perempuan rendahan. Lihat monster apa yang telah kau lahirkan untuk keluarga Wijoyo. Tak lama kemudian, teriakan melengking ibu mertua saya, Ibu Ratna, merobek keheningan di kamar rumah sakit. Ia berdiri di ujung tempat tidur dengan tangan di pinggang, jari-jarinya yang berhiaskan cincin emas besar menunjuk ke wajah saya, tubuhnya gemetar karena marah, wajahnya yang berpoles riasan tebal menjadi mengerikan karena amarah. Ayah mertua saya, Bapak Surya, berdiri di belakang istrinya, menundukkan kepala dan tidak berani menatap saya langsung, tetapi tatapan matanya penuh dengan penghinaan. Saya berusaha menahan sakit di bagian operasi dan mencoba bangkit dengan bertumpu pada lengan untuk bertanya apa yang terjadi. Ibu, apa maksud ibu? Saya baru saja sadar. Saya bahkan belum melihat wajah anak saya. Suara saya terdengar lemah dan serak seperti mengeong. Masih berani kau mencari anak itu? Dasar tidak tahu malu, lihat sendiri dengan matamu. Lihat tanduk sebesar apa yang telah kau pasang di kepala Baskara. Ibu Ratna berlari ke arah ranjang bayi di samping tempat tidur saya dan menyibakkan selimut yang menutupinya dengan kasar. Di dalamnya, seorang bayi yang baru lahir, merah seperti gumpalan darah, tertidur pulas. Saya bangkit dan melihat ke dalam. Jantung saya berdebar kencang. Itu anak saya? Anak yang saya kandung selama 10 bulan dengan susah payah? Bayi itu kecil dan keriput, seperti monyet kecil yang malang. Namun, ketika bayi itu perlahan membuka matanya, napas saya tercekat. Seolah sember air es disiramkan ke seluruh tubuh saya. Mata bayi itu tidak hitam atau coklat seperti orang Indonesia pada umumnya. Matanya berwarna biru jernih dan transparan seperti lautan dalam yang asing. Saya membeku di tempat. Mengapa ini bisa terjadi? Saya dan Baskara sama-sama orang Indonesia asli. Di silsilah keluarga kami, tidak ada satupun yang menikah dengan orang asing. Lalu, mengapa mata anak saya berwarna biru? Sekarang kau sudah lihat, kan? Tidak bisa mengelak lagi, bentak Ibu Ratna. Keluarga Wijoyo kami adalah keluarga priayi, darah biru tulen. Tidak pernah ada yang melahirkan keturunan campuran bermata biru seperti ini. Kau bermain dengan bule mana hingga membawa benih terkutuk ini ke rumah kami, hah? Sumpah serapah ibu mertua menusuk jantung saya seperti belati. Benih terkutuk. Ia menyebut cucunya sendiri sebagai benih terkutuk. Saya menatap Baskara, mencari secercah kepercayaan. Tetapi ia hanya menatap saya dengan jijik yang luar biasa. Ia menggeretakkan giginya dan berkata, "Aku tidak menyangka kau orang seperti ini.
betapa aku mencintai dan menyayangimu, tapi kau tidak hanya menghina aku dan keluarga kami. Tidak. Aku bersumpah, Mas. Anak ini anakmu. Aku tidak pernah sekalipun berbuat salah padamu. Saya meraung putus asa. Air mata panas mengalir di pipi saya. Tetapi penjelasan saya tenggelam dalam caci maki Ibu Ratna dan kebisuan mengerikan Baskara. Rasa sakit fisik dan mental bercampur aduk, membuat saya merasa jatuh ke dalam jurang tak berujung. Rumah sakit terasa dingin, dan hati orang-orang di dalamnya lebih dingin lagi. Saya memeluk perut saya dan meringkuk. Di antara orang-orang yang pernah saya sebut keluarga, saya merasakan kesepian yang luar biasa. Dalam kebingungan dan rasa sakit, mata saya mencari tempat untuk bersandar, dan saya menemukan orang tua saya yang meringkuk di sudut dekat jendela. Ayah saya, seorang petani desa yang seumur hidupnya hanya bergelut dengan tanah, berdiri membelakangi saya dengan pakaian coklat lusuhnya. Ia mengeluarkan sebatang rokok kretek dari sakunya dan memainkannya, tetapi tidak berani menyalakannya. Bahunya bergetar samar. Ibu saya bersandar di dinding, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga memutih. Ia menundukkan kepala dalam-dalam seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis. "Bapak, Ibu, katakan sesuatu. Aku ini anak kalian, kan? Kalian yang paling mengenalku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal sekeji itu?" Saya memanggil orang tua saya sambil terisak. Saya berharap mereka akan berlari memeluk saya dan membela saya di hadapan serangan kejam besan mereka. Di desa, ayah terkenal galak, tetapi sangat menyayangi anak-anaknya. Ibu memang pendiam, tetapi ia bukan orang yang akan tinggal diam jika saya diperlakukan tidak adil. Namun, panggilan pilu saya hanya dibalas dengan keheningan yang berat. Ibu sempat mengangkat kepala menatap saya sejenak, lalu kembali menunduk. Ia jelas-jelas menghindari tatapan memohon saya. Ibu Ratna melihat itu dan menjadi semakin jumawa. Ia melangkah besar ke arah orang tua saya dan menyembur dengan suara tajam, "Besan, lihat kelakuan anak emas kalian ini, bagaimana cara kalian mendidiknya sampai berbuat sehina ini? Kami menerima dia sebagai menantu secara resmi, dengan mahar dan seserahan lengkap tanpa kurang satu pun, tapi sekarang dia melahirkan anak entah dari laki-laki mana dan menorehkan aib di wajah leluhur kami." Ayah masih tidak berkata apa-apa. Hanya desahan berat yang keluar dari dadanya yang kurus. Saat itulah, Bapak Surya, ayah mertua saya, angkat bicara. Suaranya rendah dan serak, tetapi penuh dengan keangkuhan seorang atasan. "Besan, masalah ini sudah sampai sejauh ini. Kami juga tidak ingin memperbesarnya dan menjadi bahan tertawaan orang. Tapi keluarga Wijoyo tidak akan pernah menerima cucu yang tidak jelas asal-usulnya. Tolong nasihati putri Anda untuk menyelesaikan masalah ini sendiri." Barulah ibu saya tergagap membuka mulut. Suaranya bergetar ketakutan. "Mohon dimaafkan, Bu Ratna. Mungkin anak saya punya alasan, tolong, mohon pengertiannya." "Alasan? Alasan apa? Buktinya sudah jelas begitu. Apa kalian tidak lihat mata biru itu? Apa besan buta? Atau di desa kalian semua orang matanya biru?" Ibu Ratna memotong ucapan ibu saya dengan nada penuh ejekan dan hinaan. Setiap katanya seperti tamparan di pipi orang tua saya. Saya melihat wajah ayah memerah padam. Bukan karena marah untuk membela putrinya, tetapi karena malu, di hadapan besan kaya dari Jakarta. Rasa rendah diri sebagai orang desa yang miskin membuat orang tua saya menjadi kecil dan pengecut. "Maafkan kami berdua salah mendidik anak." Satu kalimat yang tiba-tiba keluar dari mulut ayah saat ia berbalik membuat hati saya hancur berkeping-keping. Ayah tidak menatap saya, tidak bertanya sepatah kata pun, dan langsung mengakui kesalahan saya. Secara tidak langsung, ia mengakui bahwa saya adalah putri durhaka yang telah mencoreng nama baik keluarga. "Bapak, kenapa Bapak bicara begitu? Aku tidak bersalah." Saya meraung dan mencoba bangkit, tetapi rasa sakit yang menusuk membuat saya jatuh kembali ke tempat tidur. "Diam kau. Belum cukup kau mempermalukan keluarga ini?" Ayah membentak, menatap saya dengan mata penuh kekecewaan dan amarah. Ayah takut. Takut akan gunjingan orang-orang di desa. Takut orang-orang akan menunjuk-nunjuk di belakangnya dan berkata, "Anak perempuan keluarga itu pulang membawa anak haram." Bagi orang tua saya,
Kehormatan dan reputasi semu di desa kecil mereka lebih penting daripada penderitaan atau hidup mati putri kandungnya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dua orang yang paling saya cintai, yang telah membesarkan saya, dalam sekejap terasa begitu asing dan menakutkan. Mereka hanya menunduk, mendengarkan semua hinaan dari Ibu Ratna. Mereka menjual kehormatan putri mereka, hanya untuk mendapatkan kedamaian palsu. Air mata saya sudah mengering, tergantikan oleh rasa benci yang mendalam di dada. Ternyata, rumah yang saya yakini sebagai tempat perlindungan teraman saat badai datang, justru menjadi yang pertama kali mendorong saya ke tengah hujan dan angin. Ruangan rumah sakit dipenuhi bau disinfektan dan kekejaman. Tiba-tiba, tangisan bayi yang baru lahir pecah. Suara tangisan lemah seperti anak kucing kelaparan itu, seolah menembus gendang telinga semua orang di sana. Kenapa menangis? Suara tangisnya saja sudah membawa sial. Sembur Ibu Ratna dengan tajam. Ia menatap bayi di dalam boks seolah melihat monster, matanya penuh kebencian. Tiba-tiba, ia berteriak pada seorang perawat yang sejak tadi berdiri gelisah di luar pintu. "Hei, suster, sini. Bawa benih terkutuk ini pergi dari sini sekarang juga, buang ke panti asuhan atau kemanapun, aku tidak peduli. Singkirkan dari hadapanku. Keluarga kami tidak memelihara anak campuran seperti ini." Perawat muda itu masuk dengan gemetar. Ia menatap saya dengan kasihan, lalu beralih ke wajah garang Ibu Ratna. "Maaf, Ibu. Menurut peraturan rumah sakit, aku ini neneknya. Kalau aku bilang bawa, ya bawa. Uang bukan masalah, akan kubayar berapapun. Jangan banyak bicara. Cepat singkirkan." Bersamaan dengan ucapannya, Ibu Ratna menerjang dan mencoba mengangkat bayi itu dengan kasar menggunakan tangannya yang bercincin emas. Gerakannya begitu kasar hingga boks bayi bergetar hebat. "Jangan sentuh anakku." Naluri keibuan yang lebih kuat dari apapun melonjak dalam diri saya. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, saya menggigit bibir hingga berdarah, mencoba melupakan rasa sakit yang merobek di bekas operasi. Saya bangkit, bahkan sampai terguling ke lantai, lalu memeluk kaki boks bayi yang terbuat dari besi dingin itu dengan seluruh tubuh saya. Tidak ada yang boleh mengambil anakku, siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan bunuh diri di sini sekarang juga. Saya menatap Ibu Ratna dengan tajam. Jari-jari saya mencengkeram rangka boks begitu erat hingga memutih. Rambut saya acak-acakan, wajah pucat pasi tanpa sisa darah, tetapi tatapan mata saya menyala-nyala seperti induk binatang yang terpojok. Ibu Ratna terkejut dengan keganasan saya dan mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi saat ia tergagap. Kau mau membunuhku? Lihat semua. Menantu mau membunuh mertuanya." Melihat itu, Baskara berlari mendekat. Bukan untuk menenangkan ibunya, tetapi untuk menaklukkan saya. Ia memelintir lengan saya ke belakang dan membanting saya dengan kasar ke atas tempat tidur. Benturan keras di area operasi membuat rasa sakit yang menyesakkan napas menyerang. Keringat dingin mengucur deras. Saya memegangi perut, terengah-engah, tetapi tetap berusaha bangkit untuk melindungi anak saya. "Mas, tolonglah, anak ini anakmu. Hidung dan dagunya sama persis denganmu waktu kecil. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa kau biarkan ibu memperlakukan anak kita seperti ini?" Saya memegang ujung baju Baskara dan memohon dengan putus asa. Baskara menunduk melihat bayi itu. Untuk sesaat, saya melihat keraguan di matanya. Bayi itu, kecuali matanya yang biru aneh, memang sangat mirip dengannya. Tetapi saat ia mengangkat kepala dan bertatapan dengan mata tajam, ibunya, keraguan itu lenyap seketika. Ia menepis tangan saya seolah menyingkirkan serangga menjijikan. Wajahnya berubah menjadi dingin dan kejam, tidak pernah saya lihat sebelumnya. "Jangan main-main dengan perasaan. Buktinya sudah sejelas ini, bagaimana kau mau aku percaya? Di garis keturunan keluarga Wijoyo tidak ada gen mata biru. Tanda tangani surat cerai." "Apa?" Saya membeku. Telinga saya berdengung. "Kita cerai. Begitu kau keluar dari rumah sakit, kita langsung ke pengadilan, bawa barang-barangmu dan anak haram itu, dan enyah dari rumah kami sekarang juga. Jangan mencoreng nama baik keluarga Wijoyo lagi." Setiap kata Baskara seperti hantaman palu yang memaku peti mati pernikahan kami yang baru berjalan 3 tahun.
Ia tidak butuh konfirmasi atau penjelasan. Hanya karena harga dirinya dan rasa takut pada ibunya, ia tega membuang istri dan anaknya tanpa ampun. Saya melepaskan bajunya. Senyum pahit muncul di bibir saya, dan air mata panas mengalir di pipi. Baik, kau mau mengusirku? Akan aku lakukan. Tapi ingat baik-baik hari ini, anak ini kuberi nama Bayu. Mengikuti namaku, Bayu Anindita. Dia tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Wijoyo kalian yang tidak punya hati itu. Saya memeluk putra kecil saya erat-erat. Bayi itu, seolah merasakan kehangatan ibunya, berhenti menangis dan tertidur pulas. Mata birunya menatap saya, jernih dan polos. Sayang, dunia ini begitu kejam pada kita. Tapi ibu janji, ibu akan melindungimu sampai akhir, bahkan dengan nyawaku. Orang-orang dari keluarga Wijoyo akhirnya pergi setelah melontarkan berbagai ancaman dan hinaan. Kamar rumah sakit kembali sunyi, tetapi udara di dalamnya masih terasa berat dan menyesakan seperti sebelum badai. Sekarang hanya ada saya, putra saya yang baru lahir, dan kedua orang tua saya. Ayah masih menatap keluar jendela, terus-menerus mengisap rokoknya meskipun ruangan itu adalah area bebas rokok. Ibu membuka rantang yang ia bawa dari desa. Aroma opor ayam yang gurih menyebar, tetapi saya sama sekali tidak berselera. Mulut saya terasa pahit, dan perut saya melilit karena sakit hati dan amarah. Ibu menuangkan semangkuk kuah yang masih mengepul dan membawanya dengan hati-hati ke samping tempat tidur saya. Kirana, ayo makan sedikit biar ada tenaga. Ayam ini sengaja ibu pelihara setahun penuh untukmu setelah melahirkan. Suara ibu lembut, tetapi ada getaran di dalamnya yang membuatnya terdengar lebih sedih. Saya menatap mangkuk dan wajah keriput ibu bergantian. Hati saya terasa berat. Bagaimanapun, dia adalah ibu saya. Dia mencintai saya dengan caranya sendiri. Saat saya mengulurkan tangan untuk menerima mangkuk itu, ibu duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, dan mulai berbicara. Suaranya rendah, seolah hendak mengakui rahasia yang memalukan. Nak, ibu tahu kau kecewa dan merasa tidak adil. Tapi coba pikirkan baik-baik. Saya menghentikan tangan saya. Firasat buruk menyelimuti saya. Mikirin apa, Bu? Ibu meletakkan mangkuk di nakas dan memegang tangan saya yang dingin. Bagi perempuan, hal terbaik adalah punya suami yang baik. Kalau kau cerai dari Baskara, kau mau hidup bagaimana? Dengan status janda beranak satu, ditambah anak yang berbeda seperti ini, siapa yang mau menikahimu lagi? Orang-orang desa akan menunjuk-nunjuk keluarga kita, bilang kita tidak punya berkah. Saya menarik tangan saya, menatap ibu dengan nanar. Ibu sebenarnya mau bilang apa? Ibu ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan cepat seolah takut kehilangan keberanian jika berhenti. Minta maaf saja pada Baskara. Dan anak ini, kita titipkan saja di panti asuhan yang jauh, anggap saja kita tidak berjodoh, kau kan masih muda, bisa punya anak lagi. 1-2 tahun lagi, kalau kau melahirkan anak lain untuk keluarga mereka, orang-orang juga akan lupa dengan masalah ini. Telinga saya berdengung. Saya tidak percaya dengan apa yang baru saya dengar. Apakah ini nasihat seorang ibu untuk putrinya, membuang darah dagingnya sendiri dan menanggung dosa keji yang tidak pernah ia lakukan? Hanya demi hidup nyaman di rumah mertua yang seperti neraka itu? Ibu bilang apa? Ibu menyuruhku membuang anakku sendiri? Suara saya bergetar karena marah. Ini semua demi kebaikanmu. Kalau kau membawa anak itu, hidupmu akan hancur. Matanya biru begitu. Siapa yang akan percaya kalau kau tidak selingkuh? Ibu saja yang melihatnya merasa ngeri, apalagi orang lain. Anggap saja kita mengalah sedikit. Bapak? Apa Bapak juga berpikir begitu? Saya menatap ayah, berharap ia akan memarahi ibu karena ide gila ini. Tetapi ayah hanya menghembuskan asap rokok kelabu dan melemparkan satu kalimat pendek. Ibumu benar, orang tua yang sengsara karena anak bodoh. Jangan buat bapak dan ibumu tidak bisa mengangkat kepala di desa. Membawa anak itu sama saja dengan menghancurkan hidupmu dan nama baik keluarga ini. Kekecewaan saya mencapai titik terendah, berubah menjadi rasa sakit yang lebih besar dari pengkhianatan suami saya. Orang tua yang saya hormati bisa begitu egois dan kejam. Mereka lebih mementingkan harga diri semu daripada ikatan darah. Amarah yang tak tertahankan meledak. Saya mengayunkan lengan dan menyambar mangkuk opor ayam di atas nakas. Prang!
Mangkuk itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kuah panas dan potongan ayam berceceran mengenai kaki ibu. Ibu terkejut dan mundur. "Kau sudah gila?" teriak ibu. "Iya, aku gila. Aku yang gila karena berharap orang tuaku akan melindungiku. Kalian berdua, pulang sana. Pulang dan jaga harga diri kalian yang terhormat itu. Aku tidak butuh opor ayam ini, tidak butuh juga nasihat kejam itu. Lebih baik aku mati kelaparan dan kedinginan di jalan daripada membuang anakku. Pergi. Pergi sekarang juga." Saya berteriak sampai suara saya serak. Air mata mengalir deras. Saya menunjuk ke pintu, seluruh tubuh saya gemetar karena emosi yang meluap. Wajah ayah membiru. Ia melempar puntung rokoknya dengan kasar dan menunjuk wajah saya. "Bagus. Kalau kau mau begitu, mulai hari ini aku tidak punya anak sepertimu. Mau hidup atau mati, itu urusanmu. Jangan pernah berpikir untuk membawa mayatmu kembali ke rumah ini." Ayah menarik tangan ibu dan keluar dari kamar dengan marah. Ibu sempat menoleh sekali ke arah opor ayam yang tumpah di lantai dengan tatapan sayang bercampur takut, lalu buru-buru mengikuti suaminya. Pintu kamar dibanting tertutup, menyisakan keheningan mutlak. Saya menatap kuah yang menggenang di lantai. Aroma gurihnya kini terasa memuakkan, opor ayam yang pahit, persis seperti hidup saya saat ini. Saya membenamkan wajah ke bantal dan menangis terseduh-seduh. Dunia ini begitu luas, tapi mengapa tidak ada satupun tempat bagi kami berdua untuk bersandar? Pintu kamar terbuka lagi. Tapi kali ini bukan kepergian dingin orang tua saya. Kali ini adalah badai bernama Dewi. Dewi adalah sahabat terbaik saya sejak kuliah, seorang gadis yang unik, kuat, dan tidak pernah takut pada siapapun. Dewi masuk dengan kedua tangan penuh tas belanja besar dan kecil berisi popok, susu formula, dan pakaian bayi. Ia berhenti di ambang pintu saat melihat kekacauan di dalam ruangan. Genangan kuah di lantai, pecahan keramik yang tajam, dan saya yang terduduk di tempat tidur sambil memeluk lutut, menangis tanpa henti dengan tatapan kosong. "Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini?" "Apa?" seru Dewi sambil melempar barang bawaannya ke sofa dan berlari ke arah saya. Ia mengamati penampilan saya dari atas ke bawah dengan prihatin. Lalu, ia mengerutkan kening melihat lantai dan bertanya, "Ini mangkuk apa? Siapa yang memecahkannya? Dan tadi di lift aku sepertinya melihat orang tuamu. Mereka mau kemana meninggalkanmu sendirian?" Saya menatap Dewi, dan kesedihan saya meledak lagi menjadi tangisan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya menunjuk ke arah pintu dan menggelengkan kepala. Dewi yang cerdas langsung bisa menebak situasinya dari sikap saya, dan fakta bahwa baik mertua maupun orang tua saya tidak ada di sana. "Pasti ulah si Baskara brengsek itu lagi, kan? Atau orang tuamu menyakitimu lagi dengan kata-kata mereka?" Sambil terisak, saya menceritakan semuanya. Mulai dari tamparan Baskara, hinaan Ibu Ratna, hingga nasihat kejam ibu saya. Selama saya bercerita, wajah Dewi mengeras. Kedua tangannya mengepal erat, hingga urat-uratnya menonjol. "Manusia-manusia sampah. Tidak punya hati nurani," teriak Dewi hingga menggema di seluruh ruangan. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir seperti harimau yang terkurung. Napasnya terengah-engah karena marah. "Aku tidak tahu orang tuamu bisa sebegitu pengecutnya. Anaknya baru saja berjuang antara hidup dan mati, cucunya baru lahir, tapi mereka malah menyuruh membuang anak demi menjaga harga diri busuk. Takut sama gunjingan tetangga, tapi tidak takut putrinya mati dalam penderitaan?" Dewi berbalik menatap saya dengan tatapan tegas. "Kirana, dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang, kau tidak perlu bergantung pada siapapun. Mertuamu sampah, orang tuamu tidak peduli. Tapi kau masih punya aku. Aku memang tidak sekaya keluarga Baskara, tapi aku bisa pastikan kau dan Bayu tidak akan kelaparan. Biar langit runtuh, aku yang akan menopangnya untukmu." Kemudian, Dewi menyingsingkan lengan bajunya dan mulai membersihkan kekacauan di lantai. Sambil diam-diam memunguti pecahan keramik dan mengelap tumpahan kuah, mulutnya tidak berhenti mengumpat keluarga Wijoyo. Melihat punggung Dewi, hati saya terasa sedikit lebih hangat. Di tengah dinginnya hubungan darah, persahabatan Dewi seperti api yang menghangatkan jantung saya yang berdarah. Tepat setelah selesai bersih-bersih, seorang perawat masuk dengan wajah canggung.
Dewi langsung berdiri dan mendahului perawat itu, sebelum ia sempat berbicara tentang biaya rumah sakit atau peraturan. Saya tahu, suster. Berapapun tunggakan biaya rumah sakitnya, saya yang akan bayar. Dan bisa tolong panggilkan keamanan? Kalau ada orang dari keluarga Wijoyo atau sepasang orang tua dari desa mencoba masuk ke kamar ini, tolong jangan biarkan mereka masuk. Ibu dan bayinya butuh ketenangan. Kalau ada yang mengganggu, saya akan tuntut rumah sakit ini karena gagal menjamin keselamatan pasien. Ancaman Dewi membuat perawat itu terkejut dan mengangguk, lalu keluar. Dewi menuangkan segelas air hangat dan memberikannya pada saya. Minumlah, biar tenang. Lihat putramu, Bayu, tidur nyenyak begitu. Apa salahnya bayi itu? Mata biru memangnya kenapa? Malah lebih cantik dan istimewa. Nanti kalau sudah besar, pasti banyak gadis yang antre. Jangan membenci anakmu, karena omong kosong mereka. Sekarang, Bayu hanya punya kau, Kirana. Saya menerima gelas itu dan menatap anak saya yang tertidur di boksnya. Dewi benar. Anak saya tidak bersalah. Bahkan jika seluruh dunia membelakangi kami, saya harus hidup. Saya harus menjadi kuat dan menjadi penopang bagi anak saya. Terima kasih. Wi. Kalau tidak ada kau, aku mungkin sudah benar-benar mati. Jangan bicara omong kosong. Kenapa mati? Kau harus hidup lebih baik. Hidup dengan sangat bahagia sampai membuat manusia-manusia sampah itu gigit jari. Kau istirahat saja dan pulihkan tubuhmu. Urusan di luar, biar aku yang atasi. Dewi menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur saya, menggenggam tangan saya. Tangannya hangat dan kuat, memberiku kekuatan tak kasat mata. Saya tahu pertarungan di depan akan panjang dan sulit, tetapi setidaknya, saya tidak lagi sendirian. Pada hari ketiga setelah melahirkan, rasa sakit di bekas operasi sudah sedikit membaik, meskipun saya masih sulit berjalan dengan benar. Dewi terus berada di sisi saya, mengurus makan dan tidur saya. Orang tua saya tidak ada kabar. Dan Baskara seolah lenyap di telan bumi. Menjelang siang, pintu kamar terbuka. Saya menahan napas, menunggu. Sebagian diri saya yang bodoh masih berharap Baskara akan muncul dan mengatakan bahwa ia menyesal. Namun, yang masuk adalah seorang pria asing berjas hitam dengan tas kerja, wajahnya dingin dan kaku. Dengan Ibu Kirana Anindita? Tanyanya. Saya pengacara Kim, kuasa hukum dari Bapak Baskara Wijoyo dan Bapak Surya Wijoyo. Ia memperkenalkan diri dengan suara tanpa emosi, lalu menarik kursi dan duduk di hadapan saya tanpa dipersilakan. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk kertas, dan meletakkannya di atas meja. Sesuai permintaan klien saya datang untuk menyelesaikan masalah hubungan perkawinan antara Ibu Kirana dan Bapak Baskara. Ini adalah surat gugatan cerai kesepakatan yang sudah disiapkan. Bapak Baskara sudah menandatanganinya. Silakan diperiksa dan ditandatangani. Melihat kertas putih yang penuh dengan tulisan rapat itu membuat perut saya kembali mual. Cerai kesepakatan? Kapan saya pernah sepakat? Pengacara Kim membetulkan letak kacamatanya dan tersenyum tipis. Ibu Kirana, kita semua orang dewasa, jadi mari kita bicara terus terang. Fakta bahwa anak yang Anda lahirkan memiliki ciri genetik yang tidak sesuai dengan keluarga klien kami adalah bukti tak terbantahkan atas perselingkuhan Anda. Jika masalah ini sampai ke pengadilan, posisi Anda akan sangat tidak menguntungkan. Ia membuka halaman yang berisi bagian pembagian harta dan hak asuh anak, lalu mengetuknya dengan pulpen agar saya memperhatikannya. Klien saya sangat murah hati, Anda seharusnya bersyukur mereka tidak menuntut Anda atas penipuan pernikahan. Oleh karena itu, pasal-pasal ini ditetapkan sebagai berikut. Pertama, Ibu Kirana tidak akan menerima harta gono gini, apapun yang diperoleh selama masa pernikahan, dan harus pergi dengan tangan kosong. Kedua, hak asuh anak bernama Bayu sepenuhnya ada pada Anda. Bapak Baskara, berdasarkan pengamatan klinis, tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak karena anak tersebut bukan anak kandungnya. Setiap kata pengacara itu menusuk benak saya seperti jarum beracun. Pengamatan klinis? Mereka akan menyangkal ikatan darah hanya dengan prasangka picik dan mata telanjang mereka? Atas dasar apa Anda menyimpulkan anak saya bukan anak Bapak Baskara? Apa kalian sudah melakukan tes DNA? Apa sudah ada kesimpulan medis yang resmi?
Beraninya kalian mengelak dari tanggung jawab dengan alasan pengamatan klinis. Saya membentak, mencengkeram ujung selimut untuk menahan getaran tubuh saya. Pengacara Kim menghela napas, seolah harus berhadapan dengan orang bodoh dan keras kepala. Ibu Kirana, kebenarannya sudah sangat jelas, untuk apa perlu dites lagi? Klien saya adalah keluarga terpandang. Mereka tidak ingin melakukan tes dan menjadi bahan gunjingan orang yang akan mempermalukan keluarga. Persetujuan Baskara untuk bercerai secara diam-diam adalah belas kasihan terakhir untuk Anda. Sebaiknya Anda tanda tangani saja. Jangan sampai mereka berubah pikiran dan menuntut Anda atas perzinahan. Jika itu terjadi, Anda tidak hanya akan kehilangan kehormatan, tetapi juga harus membayar ganti rugi moral. Belas kasihan? Mengusir istri dan anaknya ke jalanan dengan tangan kosong dan menorehkan aib seumur hidup adalah apa yang mereka sebut belas kasihan? Saya mengambil surat gugatan cerai itu. Huruf-huruf dingin itu menari-nari di depan mata saya. Penggugat, Kirana Anindita, tidak akan mengajukan keberatan apapun, tidak akan menuntut harta, dan secara sukarela akan mengasuh anak. Saya merobek surat gugatan itu menjadi dua dengan sekuat tenaga. Dalam keheningan, suara kertas robek terdengar kering dan nyaring. Pengacara itu menatap saya dengan mata terbelalak. Tidak percaya, saya terus merobek kertas itu hingga menjadi serpihan-serpihan kecil dan melemparkannya ke wajah pengacara itu. Potongan-potongan kertas putih berhamburan seperti salju, jatuh di atas setelan mahalnya. Apa yang Anda lakukan? Kembali dan sampaikan pada Baskara Wijoyo. Kalau mau cerai, suruh dia datang sendiri dan bicara dengan saya. Jangan pengecut bersembunyi di balik ketiak ibunya dan menyewa mulut pengacara. Saya tidak akan tanda tangan. Saya tidak melakukan kesalahan. Kenapa saya harus diusir dengan tangan kosong? Di dalam harta keluarga itu, ada juga separuh hasil kerja keras saya. Kehormatan saya bukan sesuatu yang bisa kalian injak-injak seenaknya. Saya menunjuk ke pintu dan berteriak. Keluar. Bawa sobekan kertas ini pada tuanmu dan sampaikan, saya, Kirana Anindita, bukan perempuan selemah itu. Saya akan menuntut. Saya akan berjuang sampai akhir untuk mengembalikan nama baik anak saya. Pengacara Kim bangkit, menepis potongan kertas dari tubuhnya. Wajahnya memerah karena marah, tetapi ia berusaha menjaga sikap profesionalnya. Baik, kalau Anda mau keras kepala, kami akan ladeni. Tapi saya peringatkan, Anda tidak punya uang, tidak punya kuasa. Melawan keluarga Wijoyo itu seperti telur melawan batu. Anda pasti akan menyesali tindakan Anda hari ini. Ia mengambil tas kerjanya dan keluar dari kamar dengan kesal. Dewi, yang sejak tadi bersandar di pintu sambil melipat tangan dan menyaksikan semuanya, mendekat. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengacungkan jempolnya, memuji saya, lalu diam-diam mulai memunguti sobekan kertas di lantai. Saya duduk termangu di tempat tidur. Setelah amarah reda, rasa hampa dan lelah menyergap. Saya telah menyatakan perang dan memilih jalan yang paling sulit. Tetapi melihat anak saya yang menggeliat di tempat tidur, saya tahu saya tidak bisa mundur. Saya tidak bisa membiarkan putra saya tumbuh dengan stigma anak haram yang dilekatkan oleh dunia. Apapun harganya, kebenaran harus terungkap. Pada hari kepulangan dari rumah sakit, hujan deras mengguyur Jakarta. Tetesan hujan yang besar menghantam kaca taksi, menciptakan suara yang menyedihkan. Tanpa suami, tanpa orang tua, hanya Dewi yang sibuk mengurus administrasi, membawa barang-barang, dan memayungi kami. Dewi membawa saya ke apartemen mewahnya di kawasan SCBD. Apartemen yang luas dan nyaman dengan nuansa krem itu, terasa sangat berbeda dari dinginnya rumah sakit atau aturan mencekik di rumah mertua. Sudah sampai. Mulai sekarang, ini rumahmu. Tinggallah selama yang kau mau, tidak ada yang perlu kau sungkan di sini, kata Dewi dengan ceria saat membuka pintu. Ia telah menyiapkan kamar terbesar dan paling terang untuk kami. Di dalam kamar, semuanya sudah lengkap, mulai dari boks bayi, pompa ASI, sterilizer botol, hingga lemari yang penuh dengan pakaian bayi. Aku juga sudah menyewa seorang ibu perawat khusus pasca melahirkan. Dia sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun merawat ibu dan bayi baru lahir. Sekarang masa nifasmu. Jadi jangan sekali-kali menyentuh air dingin atau mengangkat barang berat. Serahkan semuanya pada Ibu Siti. Belum selesai ia bicara,
seorang wanita parubaya dengan perawakan ramah keluar dari dapur sambil mengelap tangan di celemeknya, menyapa dengan senyum cerah. "Ibu Kirana, sudah datang ya? Saya sudah siapkan bubur sumsum dan ramuan untuk kompres. Ayo, silakan masuk dan istirahat. Biar bayinya saya yang gendong." Perhatian Dewi yang begitu detail membuat saya meneteskan air mata haru. Saat seluruh dunia meninggalkan saya, ia merangkul saya seperti keluarga sendiri, mengurus segalanya dari A sampai Z. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai di rumah Dewi. Ibu Siti merawat saya dengan penuh perhatian. Berkatnya, kesehatan saya pulih dengan cepat. ASI saya juga lancar. Cukup untuk Bayu. Saat malam tiba dan suasana menjadi hening, saya sering menatap putra saya untuk waktu yang lama. Bayu adalah bayi yang tenang. Jika kenyang, ia akan tidur nyenyak dan jarang menangis. Kulitnya putih bersih, bibirnya yang mungil seperti buah ceri. Dan setiap hari, kontur wajahnya semakin jelas. Kecuali matanya yang biru aneh itu, semua yang ada pada Bayu adalah duplikat sempurna dari Baskara. Hidungnya yang mancung, dagunya yang sedikit terbelah, dan telinganya yang besar, semuanya sama persis dengan foto masa kecil Baskara yang pernah saya lihat. Saya menyentuh batang hidung anak saya dengan lembut. Hati saya terasa sakit. Jelas-jelas anakmu, begitu mirip, tapi kenapa hanya karena warna mata yang berbeda kau bisa membuangnya? Sekecil itukah ikatan darah? Ikatan antara ayah dan anak? Sayangku, kau sangat mirip dengan ayahmu, tapi kenapa orang-orang tidak bisa melihatnya? Atau mereka sengaja tidak mau melihatnya? Saya berbisik pada anak saya. Tetapi yang kembali hanyalah deru napasnya yang teratur. Mata biru bayi itu terpejam, bulu matanya yang panjang dan lebat bergetar lembut. Saya mulai berpikir serius tentang asal-usul mata itu. Saya dan Baskara sama-sama orang Indonesia. Keluarga saya sudah 3 generasi menjadi petani. Akarnya jelas. Tidak ada keturunan asing. Keluarga Baskara, saya teringat akan rumah mertua yang megah dan berwibawa, serta aturan keluarga ketat yang selalu dibanggakan Ibu Ratna. Mungkinkah di balik penampilan yang mewah dan berbudaya itu, ada rahasia yang tidak saya ketahui? Pikiran itu terus berputar di kepala saya. Saya harus menemukan jawabannya. Hanya dengan mengungkap kebenaran di balik mata ini, saya bisa membersihkan nama baik saya dan memberikan keadilan bagi putra saya. Suatu pagi, saat saya sedang menyusui Bayu, telepon berdering, nomor manajer HRD di kantor saya. Firasat buruk menyergap. Saya sudah mengajukan cuti melahirkan sesuai prosedur. Seharusnya tidak ada yang menelepon saya saat ini. "Halo, Pak Manajer? Kirana." Di seberang telepon, suara manajer terdengar ragu dan canggung. Ini hal yang sulit untuk dikatakan, tapi pihak manajemen ingin mengakhiri kontrak kerjamu lebih awal. Ada banyak rumor negatif tentang kehidupan pribadimu yang dianggap merusak citra perusahaan sebagai lembaga pendidikan. Mereka berjanji akan memberikan pesangon 3 bulan gaji jika kau mengajukan surat pengunduran diri secara sukarela sekarang. Kalau tidak, mereka akan mencari cara untuk memutasimu ke cabang di luar pulau begitu cuti melahirkanmu selesai. Kau mengerti maksudku, kan? Mereka ingin menyingkirkanmu. Saya begitu terkejut hingga hampir menjatuhkan telepon. Bagaimana bisa, Pak? Saya kan sedang dalam masa cuti melahirkan yang dilindungi hukum. Perusahaan tidak bisa memecat karyawan dalam periode ini. Apa salah saya? Aku tahu, Kirana, aku tahu. Tapi masalah ini rumit. Pihak perusahaan menerima banyak laporan tentang kehidupan pribadi dan moralitasmu. Katanya kau melanggar norma moral dan memberikan pengaruh buruk pada citra perusahaan. Kau tahu sendiri, perusahaan kita bergerak di bidang pendidikan, jadi sangat sensitif dengan masalah seperti ini. Laporan? Siapa yang melapor? Apa mereka bisa menuduh saya begitu saja tanpa bukti? Saya sudah bisa menebak pelakunya, tetapi saya tetap bertanya karena merasa tidak adil. Jujur saja, ini instruksi dari kantor pusat. Sepertinya ada tekanan dari pihak mertuamu atau mantan suamimu. Mereka mengirimkan surat pengaduan dan bahkan mengancam akan menyebarkan semuanya di media sosial jika perusahaan tetap mempertahankanmu. Manajemen tidak ingin memperpanjang masalah, jadi mereka memutuskan untuk melepasmu dengan pesangon. Maafkan aku. Aku sudah mencoba mencegahnya. Tapi tidak berhasil. Saya menurunkan tangan saya dengan lemas.
Telepon jatuh ke atas kasur. Baskara, apakah dia benar-benar ingin membunuh saya secara perlahan? Setelah mengusir dan mencemarkan nama baik saya, sekarang ia ingin memutus sumber penghidupan saya, mendorong saya ke jalan buntu. Tak sampai 10 menit, telepon saya berdering lagi. Kali ini nomor tidak dikenal. Setelah ragu sejenak, saya mengangkatnya. Bagaimana? Sudah dengar kabar baik dari kantor? Suara familiar Baskara terdengar, tetapi terasa asing dan kejam. Bukan lagi suara yang memanggilku sayang dengan lembut. Kini suaranya penuh dengan ejekan dan kemenangan. Kau benar-benar pengecut. Kau pikir bisa mengancamku dengan cara kotor seperti itu? Pengecut atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah kau akan segera kelaparan. Memangnya kau bisa menumpang hidup pada si Dewi itu berapa lama? Apa dia akan menanggung hidupmu selamanya? Baskara tertawa dingin. Tawa itu terdengar mengerikan seperti iblis. Dengarkan baik-baik. Aku berimu kesempatan terakhir. Aku akan kirimkan uang 50 juta rupiah. Ambil uang itu, bawa anak harammu, dan pergilah hidup di tempat lain. Mau ke Sumatera, ke Kalimantan, kemana saja, asal kau lenyap dari Jakarta ini, jangan pernah muncul lagi di hadapan aku dan keluargaku. Kalau kau setuju, aku akan minta perusahaan mencabut keputusan pemecatanmu dan membersihkan catatan kerjamu agar kau bisa mencari pekerjaan di tempat lain. 50 juta. Bagi saya yang tidak punya apa-apa, itu bukan jumlah yang sedikit. Uang itu bisa menghidupi saya dan anak saya selama beberapa tahun. Tetapi itu adalah harga untuk sebuah kebisuan. Harga untuk mengakui bahwa saya bersalah dan harus melarikan diri. Harga untuk sebuah penghinaan. Darah saya terasa mendidih. Saya mencengkram telepon dan menjawab kata demi kata dengan gigi terkatup. Dengarkan baik-baik, Baskara Wijoyo. Uangmu 50 juta itu memang besar. Tapi itu tidak bisa membeli harga diriku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku lahir dan besar di Jakarta. Aku akan hidup tepat di depan mata kalian. Aku akan hidup dengan sangat baik dan menunjukkan betapa bodohnya kesalahan yang telah kau buat. Pekerjaan? Kalau kalian mengusirku dari sini, aku bisa mencari tempat lain. Aku punya tangan dan kaki, punya otak. Aku tidak takut mati kelaparan. Tapi ingat, cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Jangan sampai kau membuatku membongkar semuanya. Saat itu tiba, kita lihat saja apa yang tersisa dari kehormatan keluarga priai kalian yang agung itu. Kau mengancamku? Suara Baskara pecah karena marah. Bukan mengancam. Aku hanya mengatakan fakta. Biarkan kami hidup dengan tenang, atau kita hancur bersama. Pilihan ada di tanganmu. Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Jantung saya berdebar kencang di dalam dada. Saya sadar. Saya baru saja menolak jalan keluar yang mudah dan memilih jalan yang berkali-kali lipat lebih sulit. Tetapi melihat mata jernih anak saya tahu saya telah membuat pilihan yang tepat. Ibu tidak akan pernah menjual kebenaran tentangmu dengan harga murah, nak. Ibu akan berjuang sampai akhir. Kedamaian singkat di rumah Dewi hancur berkeping-keping pada Sabtu sore, 2 hari setelah telepon ancaman dari Baskara. Saat saya sedang menidurkan Bayu di kamar, saya mendengar suara keributan dari bawah kompleks apartemen. Suara berisik dari pengeras suara, teriakan, makian, dan klakson bercampur aduk. Awalnya saya mengabaikannya, mengira itu hanya iklan atau pedagang keliling, tetapi tak lama kemudian kata-kata kasar itu terdengar jelas di telinga saya. Kirana, perempuan murahan dan tidak tahu malu, keluar kau. Warga sekalian, ayo keluar dan lihat. Di apartemen ini tinggal seekor rubah betina yang berselingkuh di belakang suaminya dan melahirkan anak bule, lalu bersembunyi. Jantung saya mencelos. Saya segera membaringkan Bayu di tempat tidur, dan berlari ke balkon untuk melihat ke bawah. Di depan lobi lantai 1 gedung. Sekitar 5 atau 6 orang ibu-ibu berkumpul, di barisan terdepan, tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Ratna. Mereka membentangkan spanduk putih bertuliskan Kirana pelakor, lahirkan anak haram, tipu keluarga suami. Ibu Ratna memegang toa, wajahnya merah padam sambil berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk ke lantai atas apartemen. Ibu-ibu kerabat mertua yang datang bersamanya memukul-mukul panci dan wajan untuk menarik perhatian. Para penonton yang penasaran mulai berkerumun. Satpam apartemen mencoba menenangkan mereka, tetapi didorong oleh ibu-ibu yang beringas itu.
Ibu Ratna berakting sebagai korban, menangis dan meraung-raung. Ia menceritakan betapa terhormat keluarganya dan betapa bejat menantunya. Keluarga kami adalah keluarga priai terhormat, keluarga baik-baik. Saya menerima perempuan ini sebagai menantu dan menyayanginya seperti anak sendiri, tapi ternyata dia berselingkuh dengan bule dan pulang dengan perut buncit, menipu anak saya. Setelah melahirkan monster bermata biru, dia masih tidak mau mengaku, dan sekarang kabur dari rumah untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain di apartemen ini. Saya mencengkeram pagar balkon. Seluruh tubuh saya gemetar karena amarah dan rasa tidak berdaya. Mereka tidak akan membiarkan saya tenang. Mereka berniat mendorong saya ke jalan buntu, membuat saya tidak bisa mengangkat kepala lagi di Jakarta ini. Tatapan para tetangga yang keluar di balkon sebelah mulai terarah ke apartemen Dewi. Bisik-bisik dan tunjuk-menunjuk pun dimulai. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka dengan kasar. Dewi pulang kerja. Begitu masuk, ia mendengar keributan di bawah dan langsung berlari ke balkon. Hanya dengan sekali lihat, Dewi langsung paham situasinya. Wajah Dewi mengeras, aura membunuh terpancar. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke dapur dan mengambil sebuah tongkat pel bergagang stainless steel. "Wi, kau mau apa?" Saya terkejut dan memegang lengan sahabat saya. "Kau jaga Bayu di sini, jangan bergerak. Jangan sekali-kali menunjukkan wajahmu. Aku akan turun dan memberi pelajaran pada ibu-ibu tidak berpendidikan itu tentang sopan santun. Beraninya mereka membuat keributan di depan rumahku. Akan kuberi mereka pelajaran." Dewi menepis tangan saya dan melesat keluar pintu seperti anak panah. Saya khawatir dan mengikutinya sampai ke pintu, lalu bergegas kembali ke balkon untuk melihat ke bawah. Beberapa menit kemudian, Dewi muncul di lobi lantai 1. Ia tidak berdebat atau memberi penjelasan, seperti seorang pejuang wanita, ia menerobos kerumunan dan mengayunkan tongkat pel di tangannya. "Diam semua. Siapa yang berani berisik di depan rumah saya?" teriak Dewi hingga menggema di seluruh lobi. Ia mengayunkan tongkat pel dan menghantam spanduk dengan keras hingga sobek menjadi 2. Ibu-ibu kerabat mertua yang sedang memukul panci ketakutan melihat keganasan Dewi dan mundur. Toa yang dipegang Ibu Ratna direbut oleh Dewi dan dibanting ke lantai. Kau siapa? Beraninya memukul orang?" gagap Ibu Ratna, sambil menunjuk wajah Dewi. "Aku pemilik rumah ini, Nyonya. Dan aku yang menanggung hidup Kirana dan anaknya. Sudah tua tidak tahu diri, mengusir menantu dan cucu sendiri, sekarang datang ke sini mencemarkan nama baik orang lain. Aku tidak sebaik Kirana, siapapun yang berani bersuara lagi di sini, akan kurontokkan giginya dengan ini." Dewi mengancam sambil mengacungkan tongkat pel. Ibu Ratna dan gerombolannya ketakutan dan mulai berlari tunggang langgang, barulah para satpam datang membantu Dewi membubarkan kerumunan, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. "Pergi. Lenyap dari hadapanku sekarang juga. Lain kali berani muncul di sini lagi, akan kusiram wajah kalian dengan air mendidih," teriak Dewi sambil berkacak pinggang ke arah gerombolan yang lari terbirit-birit ke gerbang utama. Para tetangga yang menyaksikan pemandangan itu berhenti berbisik dan tertawa, seolah merasa puas dengan aksi Dewi. Ketika Dewi kembali ke rumah, rambutnya sedikit berantakan, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Ia melempar tongkat pel ke sudut dan meneguk segelas air, lalu menepuk bahu saya. "Selesai. Sampah sudah dibersihkan. Jangan khawatir. Ibu-ibu seperti itu cuma besar mulut. Kalau bertemu orang yang lebih galak, mereka langsung ciut. Mulai besok, aku akan pesan pada satpam untuk tidak membiarkan orang asing naik ke lantai ini." Saya menatap Dewi. Air mata haru dan terima kasih menggenang, tetapi jauh di dalam hati, rasa cemas masih bergejolak. Ibu Ratna tidak akan berhenti sampai di sini. Kebencian dan ketakutan akan suatu rahasia akan membuat mereka semakin gila. Sebelum mereka sempat mencelakai anak saya harus segera menemukan kebenarannya. Setelah keributan itu, Dewi menasihati saya untuk menenangkan pikiran agar stres tidak mempengaruhi produksi ASI. Tetapi bagaimana bisa tenang jika kehormatan saya diinjak-injak setiap hari? Malam itu, setelah Bayu tertidur, saya membuka laptop. Ada sesuatu yang harus saya cari. Dulu, saat masih tinggal di rumah mertua,
Saya pernah ditugaskan untuk memindai semua album foto lama dan menyimpannya secara digital. Itu adalah persiapan untuk pembuatan silsilah keluarga elektronik yang direncanakan oleh ayah mertua. Saat itu, saya melakukannya dengan tulus sebagai menantu yang baik. Saya tidak pernah menyangka foto-foto itu akan menjadi satu-satunya petunjuk yang saya miliki sekarang. Saya membuka folder silsilah keluarga Wijoyo di penyimpanan cloud saya. Ratusan foto muncul, dari foto berwarna terbaru hingga foto hitam putih yang sudah tua dan menguning. Saya melewati foto pernikahan saya, foto keluarga, dan berhenti di foto-foto lama. Target saya adalah Nenek Baskara, yaitu Nenek Buyut Bayu. Beliau sudah meninggal saat Baskara masih kecil, jadi saya belum pernah bertemu. Saya hanya pernah dengar bahwa beliau adalah wanita yang cantik tetapi pendiam dan tertutup. Saya menemukannya. Sebuah foto hitam putih yang diambil sekitar tahun 1950-an. Di dalam foto, ada seorang wanita muda yang mengenakan kebaya putih dari sutra dengan sanggul tinggi khas gadis priai zaman dulu. Ia menggendong seorang anak laki-laki gemuk, yang tak lain adalah ayah mertua saya, Bapak Surya. Saya memperbesar foto itu semaksimal mungkin dan menempelkan mata saya ke layar, meskipun foto hitam putih lawas dan tidak begitu jelas, kontur wajah wanita itu sangat menonjol. Kelopak matanya sangat dalam, jauh lebih dalam dari orang Indonesia pada umumnya, hidungnya mancung dan lurus, dengan ujung yang sedikit runcing, mulutnya tersenyum, tetapi garisnya sangat tajam. Terutama matanya. Meskipun foto hitam putih, warna pupil matanya terasa lebih terang dari rambutnya yang hitam pekat, menciptakan kontras yang aneh. Saya terus mencari foto lain dan menemukan foto close-up wajahnya di masa tua. Meskipun sudah berkerut, fitur-fitur wajah Eropanya justru semakin menonjol saat kulitnya kehilangan elastisitas. Bulu kuduk saya merinding. Jantung saya mulai berdebar kencang. Ibu mertua Bapak Surya bukanlah orang Indonesia murni. Ciri-ciri seorang Indo sangat jelas. Saya mencari tahu sejarah. Setelah kemerdekaan Indonesia, di tahun 1950-an, masih banyak orang Belanda yang tinggal di Jakarta. Saat itu, hubungan antara wanita Indonesia dengan pria Eropa terutama Belanda, bukanlah hal yang aneh, dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, yang disebut Indo, seringkali menghadapi prasangka sosial. Mereka dicap sebagai Londo Depok atau Belanda Ireng dan menjadi sasaran diskriminasi. Saya menghubungkan semua kejadian. Sikap Ibu Ratna yang marah membabi buta saat melihat mata biru cucunya, keheningan pengecut ayah mertua yang penuh ketakutan, ucapan mereka yang selalu mengagung-agungkan darah murni dan keturunan priai, semuanya adalah sebuah sandiwara. Sebuah sandiwara besar untuk menyembunyikan asal-usul asli ayah mertua. Bapak Surya adalah seorang Indo, atau setidaknya mewarisi darah Indo dari ibunya. Gen resesif itu melompati satu generasi. Bapak Surya bermata hitam, Baskara juga bermata hitam, tetapi di generasi anak saya, gen resesif itu bertemu kembali dan muncul sebagai mata biru. Ibu Ratna pasti tahu fakta ini. Ia takut rahasia asal-usul suaminya terbongkar. Ia takut kehormatan keluarga Wijoyo yang telah dibangun selama puluhan tahun akan runtuh. Karena itu, ia memilih untuk mengorbankan saya. Menjadikan saya kambing hitam untuk menutupi kebenaran. Saya menutup laptop. Tangan saya terkepal. Kebenaran perlahan mulai terungkap. Saya tidak berselingkuh, dan anak saya bukan monster. Anak saya adalah bukti paling nyata dari garis keturunan keluarga mereka yang mati-matian coba mereka sangkal. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk menguji reaksi Baskara. Saya harus memastikan seberapa besar ketakutan mereka. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat ke Baskara. Mas Baskara, aku sudah berpikir matang-matang. Kau bilang anak ini bukan anakmu? Dan aku bilang iya. Agar adil, mari kita bawa Bayu untuk tes DNA bersama. Kalau hasilnya menunjukkan dia bukan anakmu, aku akan tanda tangani surat cerai. Pergi dengan tangan kosong, dan meminta maaf secara terbuka kepada keluargamu di koran. Tapi kalau dia terbukti anakmu, kau yang harus berlutut dan meminta maaf di hadapan kami. Tidak sampai 1 menit setelah pesan terkirim, ponsel saya berdering. Baskara, reaksinya terlalu cepat, mencurigakan. Jika ia benar-benar yakin saya berselingkuh, ia pasti akan mengabaikan pesan saya atau membalas, "Jangan konyol."
Tetapi fakta bahwa ia langsung menelepon adalah bukti bahwa ia takut. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan tombol jawab, dan mengaktifkan speaker agar Dewi juga bisa mendengar. "Kau sudah gila, Kirana? Tes apa yang kau bicarakan?" teriak Baskara dari seberang telepon. Suaranya pecah. Bukan amarah seorang pria yang dikhianati, tetapi ketakutan seseorang yang menyembunyikan dosa. "Kenapa kau berteriak? Kau kan selalu bilang aku berselingkuh." Tes DNA adalah cara paling ilmiah dan akurat untuk membuktikan siapa yang benar. "Apa yang kau takutkan?" balas saya dengan tenang. "Apa yang kutakutkan? Aku tidak punya waktu untuk meladeni permainanmu. Aku tidak bisa membiarkan nama baik keluarga Wijoyo kau permainkan seperti ini. Kau mau membawa anak itu tes dan membuat seluruh dunia bergunjing tentang masalah di keluarga kami? Kau mau mencoreng wajah orang tuaku? Lucu sekali. Mas, kau sendiri yang berkoar-koar di mana-mana kalau aku selingkuh, bahkan memasang spanduk di apartemen temanku. Saat itu kau tidak takut dengan ejekan orang? Sekarang saat aku mau membuktikan kebenaran secara ilmiah, kau takut diejek? Atau kau takut hasil tesnya akan menunjukkan sesuatu yang lain?" Hening selama beberapa detik di seberang telepon. Hanya terdengar napas Baskara yang berat. Akhirnya, ia merendahkan suaranya dan mengucapkan kata demi kata dengan nada mengancam. "Aku larang kau. Dengar baik-baik. Jangan melakukan tes apapun yang berhubungan dengan keluarga kami. Kalau kau nekat, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apa hakmu melarangku melakukan tes pada anakku sendiri? Kalau kau tidak mau bekerja sama, aku akan melakukannya sendiri. Aku hanya butuh sehelai rambut atau potongan kukumu. Caranya banyak, Kirana. Jangan uji kesabaranku." Baskara berteriak lalu menutup telepon. Saya menatap Dewi. Kami berdua tersenyum dingin. Dewi bertepuk tangan. "Bingo, anak itu pasti ketakutan setengah mati. Kalau dia yakin, dia pasti akan langsung setuju tes agar bisa cepat mengusirmu. Tapi karena dia menolak dan mengancam, jelas ada sesuatu yang dia sembunyikan." Benar. Mereka tahu anak itu darah daging mereka, tapi karena mata biru itu berhubungan dengan rahasia masa lalu, mereka tidak bisa mengakuinya, kata saya dengan yakin. "Lalu sekarang bagaimana? Kita harus mendapatkan sampel Baskara? Pasti sulit, dia pasti akan sangat waspada." Saya menggelengkan kepala. Tatapan saya tegas. "Tidak, aku tidak butuh sampel Baskara. Aku butuh sampel dari orang yang menjadi sumber gen itu, orang yang lebih langsung. Aku butuh sampel ayah mertuaku, Bapak Surya Wijoyo. Kalau aku bisa membuktikan Bayu punya hubungan darah dengan Bapak Surya dan menemukan gen resesif darinya, semuanya akan menjadi jelas. Tapi bagaimana cara masuk ke rumah itu dan mendapatkannya? Ibu Ratna pasti sudah menganggapmu musuh bebuyutan. Baru muncul di depan pintu saja mungkin kau sudah diusir. Ada caranya. Aku belum pindah KTP dari rumah itu. Aku harus mengambil buku nikah asli. Sifat Ibu Ratna, dia pasti menyembunyikannya agar aku tidak bisa mengajukan gugatan cerai sepihak atau setidaknya untuk mempersulitku. Aku butuh dokumen itu untuk diserahkan ke pengadilan. 2 hari kemudian, saya menitipkan Bayu pada Dewi dan Ibu Siti, lalu pergi sendiri dengan taksi ke rumah mertua. Sebuah bangunan 5 lantai yang terletak di dalam gang lebar di kawasan Menteng muncul di depan mata. Masih terlihat berwibawa, tetapi kini terasa dingin dan menyeramkan. Saya menekan bel. Cukup lama kemudian, Ibu Ratna yang membuka pintu. Begitu melihat saya, wajahnya mengeras dan ia menghalangi saya di depan gerbang besi. "Untuk apa kau datang kemari? Mau cari masalah lagi?" "Saya mau mengambil buku nikah dan dokumen-dokumen saya. Karena Mas Baskara tidak mau menandatangani surat cerai, saya harus mengajukan gugatan sendiri. Kalau Ibu memberikan dokumennya, saya akan langsung pergi agar tidak mengganggu pemandangan Ibu." Saya menjawab dengan tegas, tidak lagi takut seperti dulu. Ibu Ratna bersinar matanya mendengar kata cerai. Sepertinya ia sudah tidak sabar untuk menyingkirkan saya. "Masuk. Cepat ambil dan enyah dari sini. Jangan macam-macam mau mencuri. Rumah ini penuh CCTV." Ia membuka pintu dengan dagu terangkat. Saya masuk ke ruang tamu. Bapak Surya sedang duduk di sofa kayu berukir naga sambil memegang koran.
Di depannya ada secangkir teh yang masih mengepul. Melihat saya masuk, ia sedikit terkejut dan menurunkan korannya. Wajahnya tampak canggung dan ia tidak berani menatap saya. "Bapak, saya datang untuk mengambil dokumen." Saya menyapanya sekadarnya. "Oh, ya. Ambil saja dan jaga cucu baik-baik," gagap Bapak Surya dengan canggung. Saya berjalan ke arah rak TV, pura-pura mencari dokumen. Otak saya berputar cepat. Saya butuh kesempatan untuk mendekati Bapak Surya. Ibu Ratna pergi ke dapur untuk mengambil air minum sambil terus menggerutu. Inilah kesempatannya. Saya tidak langsung pergi setelah menemukan dokumen, melainkan berdiri di depan foto almarhumah Nenek Baskara, ibu Bapak Surya, yang tergantung dengan hormat di dinding ruang tamu. Foto itu, meskipun sudah direstorasi, tetap menyisakan nuansa Eropa. "Bapak," saya tiba-tiba memulai percakapan dengan santai, melihat foto Eyang, "beliau cantik sekali ya. Hidungnya mancung, matanya dalam, seperti nyonya bangsawan dari Eropa." Prang! Cangkir teh jatuh ke atas meja kaca dan pecah berkeping-keping. Air teh panas muncrat kemana-mana dan mengalir ke lantai. Wajah Bapak Surya pucat pasi, dan tangannya gemetar di udara. Ucapan saya telah mengenai titik lemahnya, ketakutan terdalam yang ia sembunyikan seumur hidup. "Kamu ini bagaimana, sih? Minum teh saja tidak bisa." Terdengar suara Ibu Ratna dari dapur, suara sandalnya semakin mendekat. "Biar saya yang bersihkan." Saya menahan sakit di bekas operasi dan bergegas mendekati meja, pura-pura mengelap tumpahan teh dengan tisu. Saya berdiri sangat dekat dengan Bapak Surya. Ia membeku di kursinya karena ketakutan. Saya mengulurkan tangan ke belakang punggungnya, pura-pura membersihkan air dari bajunya. "Bapak, baju Bapak juga kena teh." Tangan saya menyentuh bahunya dan bergerak cepat ke tengkuknya. Dengan jari, saya menjambak beberapa helai rambut uban di tengkuknya dan mencabutnya dengan kuat. "Ah!" Bapak Surya memekik pelan. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Sepertinya kuku saya tergores di leher Bapak." Saya buru-buru meminta maaf sambil menyembunyikan rambut yang baru saja saya cabut di tangan kiri saya. Tepat saat itu, Ibu Ratna masuk dan melihat kekacauan itu, lalu berteriak, "Apa yang kau lakukan? Mau membunuh mertuamu? Pergi. Enyah dari rumah ini sekarang juga." Ia berlari dan mendorong saya dengan keras. Saya terhuyung, tetapi tangan kiri saya tetap terkepal erat. "Misi berhasil. Kalau begitu, saya permisi. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu." Saya mengambil dokumen, berbalik, dan bergegas keluar pintu. Jantung saya berdebar seperti mau meledak. Di dalam telapak tangan saya yang basah oleh keringat, ada beberapa helai rambut Bapak Surya, lengkap dengan akarnya. Inilah kunci untuk membuka pintu rahasia dan membersihkan nama baik kami berdua. Saya keluar dari rumah neraka itu dan menghirup dalam-dalam udara Jakarta yang pengap. Entah kenapa, rasanya segar. Serangan balasan dimulai dari sekarang. Setelah meninggalkan rumah dingin mertua, saya langsung naik taksi menuju sebuah pusat teknologi analisis genetik. Di dalam tas, saya menggenggam tisu berisi beberapa helai rambut Bapak Surya seolah itu adalah nyawa saya. Di sebelahnya, ada potongan rambut pertama Bayu, yang tadi pagi saya potong dengan hati-hati. Memasuki pusat analisis itu, suasana yang bersih dan profesional membuat saya sedikit lebih tenang. Saya memilih paket tes termahal, yang mencakup analisis hubungan darah kakek cucu dan screening genetik spesifik terkait ciri-ciri fisik. Biayanya lebih dari 10 juta rupiah, hampir menguras seluruh tabungan darurat saya yang tidak seberapa. Tetapi saya tidak merasa sayang. Nama baik saya dan masa depan putra saya tidak ternilai harganya. Petugas penerima tamu menatap saya dengan kasihan, melihat saya datang sendirian dengan mata bengkak sambil memeluk erat tas saya. Ia mengatakan bahwa hasil detailnya akan keluar tepat 1 minggu lagi, 1 minggu, 7 hari, 168 jam. Bagi orang biasa, itu waktu yang singkat, tetapi bagi saya saat ini, setiap menit terasa seberat dan sepanjang 1 abad. Saya kembali ke rumah Dewi. Saya berusaha menenangkan diri untuk menyusui bayi, tetapi badai di luar tidak membiarkan saya tenang. Pada hari ketiga penantian, telepon berdering tanpa henti. Bukan Baskara, bukan juga orang tua saya, melainkan paman, bibi, dan Pak D dari desa.
Halo, Pak D? Kirana, apa yang sedang kau perbuat? Suara Pak D yang menggelegar mengalahkan suara bising lalu lintas di luar. Sekarang seluruh desa gempar karena gosip tentangmu. Katanya kau selingkuh dengan bule, melahirkan anak, dan diusir dari rumah mertuamu. Belum cukup kau menorehkan aib di wajah para tetua? Kemarin ibumu pingsan karena syok dan harus diinfus di puskesmas. Kau tahu itu? Jantung saya mencelos. Ibu pingsan? Sekarang beliau baik-baik saja. Pak D? Ini tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Saya difitnah. Difitnah apanya? Masak ada asap kalau tidak ada api? Katanya mata anakmu biru. Bagaimana kau mau mengelak? Dengar baik-baik, jangan pernah kau menginjakan kaki di desa ini lagi. Keluarga kita tidak menerima anak durhaka sepertimu. Bapakmu sendiri yang bilang, dia sudah memutuskan hubungan denganmu dan menganggap tidak punya anak perempuan lagi. Pak D, tolong dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu. Urus sendiri perbuatanmu. Pak D menutup telepon. Setelah itu, telepon dari bibi bungsu dan paman terus berdatangan. Setiap orang yang menelepon memarahi, menghina, atau menasihati saya untuk membuang anak itu dan memulai hidup baru. Mereka berdalih atas nama cinta dan kewajiban keluarga, tetapi sebenarnya mereka hanya cemas harga diri semu mereka akan tercoreng. Saya meringkuk di sudut kamar dan mematikan ponsel. Dunia di sekitar saya telah benar-benar runtuh. Tanpa keluarga, tanpa kerabat, saya hanya punya Bayu dan Dewi. Dewi yang pulang kerja menemukan saya menangis dalam kegelapan. Ia bergegas menyalakan lampu dan memeluk saya erat. Jangan pedulikan mereka, Kirana. Kerabat macam apa itu? Bukannya menghibur keponakan yang sedang kesulitan, malah mengkhawatirkan harga diri mereka sendiri. Putuskan saja hubungan dengan mereka semua, biar hidupmu tenang. Nanti kalau kau sudah sukses dan kaya, mereka juga yang akan datang mengaku aku sebagai kerabat. Saya menyeka air mata dan menatap anak saya yang tertidur. Benar. Saya tidak boleh hancur sekarang. Saya harus hidup dan menunjukkan kepada semua orang yang telah membelakangi saya betapa bodohnya mereka. Kebencian menjadi bahan bakar yang membuat saya bertahan melewati malam-malam panjang menunggu selembar kertas penentu nasib itu. Akhirnya, hari penentuan tiba. Pagi-pagi sekali, setelah menitipkan Bayu pada Ibu Siti, saya mengenakan kemeja putih yang rapi dan merias wajah tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata saya. Dewi mengambil cuti pagi untuk mengantar saya. Tenang, apapun hasilnya, aku ada di sampingmu, kata Dewi sambil menggenggam tangan saya erat saat kami duduk di ruang tunggu. Ibu Kirana Anindita, silakan masuk ke ruang konsultasi hasil. Saya menarik napas dalam-dalam dan masuk ke ruangan. Seorang profesor tua berambut putih membetulkan letak kacamatanya dan menatap saya dengan tatapan yang tegas namun penuh pengertian. Ia menyerahkan sebuah amplop tertutup pada saya. Hasilnya sangat menarik. Ibu Kirana, kata profesor itu, kami telah menganalisis dengan cermat sampel rambut dari Bapak Surya Wijoyo dan Ananda Bayu. Dengan tangan gemetar, saya merobek amplop itu dan mengeluarkan lembar hasil. Mata saya dengan cepat membaca bagian kesimpulan akhir. Kesimpulan. Probabilitas bahwa subjek tes, Bapak Surya Wijoyo, adalah kakek dari pihak ayah dari subjek tes, Ananda Bayu Anindita, adalah 99,99%, 99,99%. Air mata panas mengalir deras. Saya tidak bisa menahannya lagi dan menangis terseduh-seduh di tempat. Semua rasa sakit dan penderitaan yang terpendam meledak seketika. Anak saya adalah cucu kandung Bapak Surya, darah daging keluarga Wijoyo, itu artinya, dia adalah anak kandung Baskara. Saya tidak berselingkuh, tunggu sebentar. Masih ada satu hal lagi. Profesor itu membalik ke halaman berikutnya dari laporan analisis genetik. Mengenai warna mata, hasil analisis gen menunjukkan bahwa sang anak memiliki sepasang gen resesif homozigot yang menentukan warna mata biru. Separuh dari pasangan gen ini diwarisi dari ayahnya, Bapak Baskara, yang bersumber dari kakeknya, Bapak Surya. Bapak Surya memiliki gen resesif heterozigot. Secara kebetulan, gen resesif serupa juga ditemukan dalam gen Ibu Kirana. Mungkin ada leluhur jauh Anda yang tidak tercatat memiliki keturunan campuran. Pertemuan kebetulan antara dua gen resesif inilah
yang menyebabkan munculnya sifat mata biru pada anak, meskipun kedua orang tua dan kakeknya bermata hitam. Saya tercengang mendengar penjelasan Profesor. Hipotesis saya benar-benar terbukti, Profesor. Jadi maksudnya kakek dari anak saya adalah seorang Indo? Benar sekali. Dalam rangkaian genetiknya, jejak genetik Kaukasia cukup jelas terlihat. Ini adalah bukti tak terbantahkan mengenai asal-usul garis keturunannya. Saya menggenggam lembar hasil itu dengan erat. Tangan saya bergetar. Sekarang semuanya jelas. Bapak Surya adalah seorang Indo. Ibunya, Nenek Baskara, pasti memiliki hubungan darah dengan orang asing, kemungkinan besar orang Belanda. Dan mereka telah menyembunyikan fakta ini selama puluhan tahun. Dewi, yang sejak tadi ikut membaca lembar hasil, memukul meja dengan keras. Sudah kuduga. Para munafik itu, Bapak Surya sendiri yang menurunkan gennya pada cucunya, tapi malah menuduh menantunya selingkuh. Kita lihat saja nanti di mana Ibu Ratna akan menyembunyikan wajahnya. Saya menyeka air mata dan melipat lembar hasil itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam tas. Terima kasih banyak, Profesor. Selembar kertas ini telah menyelamatkan nyawa kami berdua. Saat keluar dari pusat analisis, sinar matahari awal musim kemarau yang hangat menyinari jalanan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, langit terlihat begitu biru. Saya kini memegang pedang yang bisa menaklukkan dunia. Saatnya untuk melakukan serangan balasan. Saya tidak buru-buru membawa hasil itu dan melemparkannya ke wajah Baskara atau Ibu Ratna. Itu akan terlalu mudah bagi mereka. Saya ingin mereka merasakan penderitaan hancurnya sebuah keluarga dalam ketakutan dan kecemasan, seperti yang mereka lakukan pada saya. Saya mampir ke tempat fotokopi dan menyalin lembar hasil itu beberapa kali. Tetapi dengan cerdik, saya menutupi bagian analisis gen mata, dan hanya memperlihatkan bagian kesimpulan yang mengkonfirmasi hubungan darah kakek cucu antara Bapak Surya dan Bayu. Saya memasukkan satu salinan ke dalam amplop dan menempelkan perangko. Penerimanya saya tulis, Bapak Surya Wijoyo, Dinas Tata Kota, Kantor Wali Kota. Dikirim secara anonim ke tempat kerja ayah mertua. Di dalamnya, saya selipkan secari kertas kecil bertuliskan tangan, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Cucu sulungmu menunggumu. Setelah itu, saya pulang ke rumah dan menunggu. Saya sangat mengenal karakter Bapak Surya. Ia penakut, sangat menjaga citra, dan takut pada istrinya. Menerima surat seperti itu di tempat kerja pasti akan membuatnya panik luar biasa. Benar saja, efeknya muncul lebih cepat dari yang saya duga. Malam itu, Dewi mendapat kabar dari seorang kenalannya yang tinggal di lingkungan yang sama dengan mertua saya. Orang itu bercerita, hari ini ada kejadian besar di rumah Pak Surya. Pak Surya pulang kerja lebih awal, wajahnya merah padam, dan begitu masuk langsung membanting pintu. Setelah itu, suara pertengkaran dari dalam rumah terdengar sampai keluar, kata tetangga. Bu Ratna teriak-teriak dan terdengar suara barang pecah. Bu Ratna memaki Pak Surya penipu, keturunan tidak jelas, dan Pak Surya balas memaki Bu Ratna perempuan jahat dan bodoh. Dewi tertawa terbahak-bahak saat menceritakannya. Saya tersenyum dingin. Hasil DNA membuktikan Bayu adalah cucu Bapak Surya. Ini berarti tindakan Ibu Ratna mengusir menantunya adalah salah. Tetapi lebih dalam lagi, hal itu kembali mengorek aib yang selalu dihina namun harus disembunyikan oleh Ibu Ratna, asal-usul Indo, Bapak Surya. Sekarang setelah buktinya terkirim ke tempat kerja, Bapak Surya takut identitasnya terbongkar, dan Ibu Ratna takut menjadi bahan tertawaan orang. Ketakutan yang saling berbenturan itu memicu ledakan besar di dalam keluarga mereka yang penuh kepura-puraan. Sekitar jam 9 malam, telepon saya berdering. Baskara. Saya biarkan berdering, cukup lama sebelum menjawab dengan suara tenang. Halo, Kirana. Ini aku. Suara Baskara terdengar lelah dan serak, berbeda dari sikap arogannya yang biasa. Ada apa menelepon? Bukankah kau bilang jangan menghubungiku lagi? Hari ini ayah menerima sebuah amplop di kantornya. Itu kau yang kirim, kan? Aku tidak mengerti maksudmu. Aku sibuk mengurus anak, tidak punya waktu untuk permainan kekanak-kanakan seperti itu. Saya mengelak. Kirana, jangan pura-pura. Hasil tes DNA itu. Kapan kau mendapatkan sampel ayah? Oh, itu maksudmu. Jadi bagaimana hasilnya?
Anakku anak haram? Atau cucu sulung dari keluarga terhormatmu itu? Baskara terdiam. Keheningannya begitu lama hingga saya bisa mendengar desahan beratnya di seberang telepon. Menurut hasil, anak itu adalah cucu kandung ayah. Berarti, dia anakku. Selamat, Baskara Wijoyo. Kau mendapatkan seorang putra kandung. Tapi sayang sekali, kau sudah mengusir kami ke jalanan, bukan? Kirana, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Ibu juga sangat terkejut sekarang. Tolong, bisakah kau pulang untuk bicara? Pulang? Pulang kemana? Ke rumah yang mengusirku tepat setelah aku melahirkan? Maaf, aku tidak punya rumah seperti itu. Aku hanya mau bertanya satu hal padamu. Kenapa mata anakku biru? Apa kau punya keberanian untuk menanyakan alasannya pada ibumu? Pada ayahmu? Atau kau masih akan menjadi pengecut dan menghindari kebenaran? Karena masalah itulah orang tuaku sekarang bertengkar hebat. Kirana, tolong jangan perbesar masalah ini. Kalau sampai bocor keluar, ayah bisa kehilangan jabatannya dan keluarga kita tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Keluarga kita? Kita sedang pisah ranjang dan akan segera cerai. Keluarga kita yang mana? Bagimu mungkin penting mempertahankan jabatan ayahmu dan citra ibumu, tapi bagiku, penting untuk mempertahankan kehormatan anakku. Permainan ini baru saja dimulai, Baskara. Saya menutup telepon. Baskara panik, dan keluarganya kacau balau. Tapi itu belum cukup. Saya butuh satu pukulan telak, sebuah bukti hidup yang tidak bisa mereka sangkal lagi. Saya tahu hasil DNA hanya bisa menyelesaikan masalah ikatan darah di atas kertas. Ibu Ratna adalah orang yang licik. Ia bisa saja mengklaim dokumen itu palsu atau mengarang alasan lain untuk menutupinya. Saya butuh saksi sejarah. Seingat saya, Bapak Surya pernah bercerita sambil minum teh bahwa sebelum pindah ke Menteng, mereka tinggal di kawasan Kota Tua atau sekitarnya. Ibunya tinggal di sana seumur hidup. Keesokan harinya, saya menitipkan Bayu pada Dewi dan pergi sendiri dengan taksi ke kawasan Kota Tua Jakarta. Angin dingin awal musim kemarau berhembus di sepanjang ganggang sempit yang berlumut. Saya berjalan di sepanjang jalanan yang banyak dihuni oleh orang-orang Betawi asli. Di tangan saya ada foto hitam putih nenek Baskara yang saya cetak dari file. Saya menunjukkan foto itu kepada para nenek penjual kopi dan para pengrajin tua. Nek, apa kenal dengan wanita di foto ini? Namanya Eyang Yuni, tinggal di daerah sini sekitar tahun 50 kontaan, atau 60 kontaan. Banyak yang menggeleng, mengatakan itu sudah terlalu lama atau orang-orang lama sudah pindah semua. Saya berjalan dari pagi hingga petang sampai kaki saya bengkak. Tetapi tidak menyerah. Menjelang senja, saat saya sedang beristirahat di sudut sebuah warung kopi, saya menunjukkan foto itu kepada seorang nenek berambut putih. Nenek itu menyipitkan matanya yang rabun, menatap foto itu lama, lalu tangannya yang keriput sedikit bergetar. Astaga, ini kan Neng Yuni. Jantung saya berdebar kencang. Nenek kenal dengan beliau? Tolong ceritakan pada saya, Nek. Nenek itu menyesap kopinya dan menatap ke arah atap-atap genteng tua. Bagaimana bisa tidak kenal? Dulu dia yang paling cantik di kampung ini, tapi nasibnya malang. Dia kan Indo. Ibunya orang pribumi, tapi bapaknya katanya perwira Belanda. Setelah perang, bapaknya pulang ke negaranya, meninggalkan mereka berdua. Yuni itu matanya biru, cantik sekali, tapi kelihatannya sedih. Dulu orang-orang kan benci sama orang Londo, jadi dia sering diejek, ditunjuk-tunjuk, dan dimusuhi di mana-mana. Lalu bagaimana beliau menikah? Dia menikah dengan Pak Sastro. Keluarga Pak Sastro juga cukup berada, tapi sulit punya anak. Pak Sastro kasihan pada Yuni, jadi dia menikahinya. Tapi mertuanya takut ketahuan punya menantu Indo, jadi Yuni disuruh mengecat rambutnya jadi hitam dan kalau keluar rumah harus pakai kacamata hitam. Dia melahirkan satu anak laki-laki, untungnya anaknya mirip bapaknya, rambut dan matanya hitam. Jadi dia baru diterima oleh keluarga mertuanya. Tapi katanya, darah itu tidak bisa bohong. Nama anaknya. Apa mungkin Surya? Tanya saya dengan suara bergetar. Betul? Surya. Dulu waktu kecil dia sering main ke warung ini minta permen. Kamu ini siapanya Yuni? Saya menantu dari cucunya, Nek. Bisakah nenek menceritakan ini sekali lagi? Saya ingin merekamnya.
Cerita ini sangat penting, menyangkut kehormatan cicit dari Eyang Yuni. Nenek itu menatap saya. Ada rasa iba di matanya yang teduh. Ya ampun. Kenapa cerita lama begitu harus disembunyikan? Yuni sudah meninggal puluhan tahun. Seumur hidupnya dia menderita, masa sekarang keturunannya juga harus menderita karena asal-usulnya? Saya menyalakan fitur rekam di ponsel saya. Suara nenek yang pelan dan tenang menceritakan satu persatu kisah hidup nenek buyut saya, penindasan dari keluarga mertua, dan mata biru yang harus disembunyikan. Setiap kata nenek seperti potongan terakhir yang melengkapi gambar kebenaran. Saya menggenggam ponsel dengan erat. Kini saya punya bukti ilmiah dan saksi sejarah. Ibu Ratna, Baskara, dan keluarga Wijoyo, tunggulah, hari di mana kebohongan kalian berakhir akan segera tiba. Di sebuah warung kopi yang terletak di bawah pohon tua di Gang Kota Tua, suara bising kendaraan menjauh, hanya menyisakan suara gemetar Nenek Minah yang sudah berusia lebih dari 90 tahun. Saya meletakkan ponsel di atas meja, dan menekan tombol rekam. Nek, tolong ceritakan lebih detail tentang Eyang Yuni, terutama, bagaimana perlakuan ibu mertua saya, Ibu Ratna, padanya saat beliau masih hidup. Nenek Minah menyesap kopinya dan menghela napas. Yuni itu kasihan sekali. Menikah dengan Pak Sastro juga dijodohkan. Keluarga mertuanya sangat menjaga citra, jadi paling anti dengan keturunan Indo. Saat Surya lahir dan ternyata anaknya bermata dan berambut hitam seperti bapaknya, itu jadi berkah luar biasa. Kalau saja matanya biru seperti ibunya, mungkin anak itu sudah dibuang. Tapi tetap saja, darah Londo itu tidak bisa hilang, kalau diperhatikan baik-baik pasti kelihatan. Nenek Minah berhenti sejenak. Ada kilatan amarah di matanya yang rabun. Tapi penderitaan Yuni yang sebenarnya dimulai saat si Ratna itu jadi menantunya. Ratna itu orangnya keras dan sangat gila hormat. Dia malu punya mertua Indo, jadi selalu berusaha menyembunyikannya. Pernah sekali aku main ke sana, Ratna itu mengurung mertuanya di kamar yang gelap, tidak boleh keluar menemui tamu. Dia takut orang-orang melihat mata mertuanya yang biru dan pucat itu. Bahkan dia sampai memaki mertuanya mata setan, menyuruhnya cepat mati saja agar tidak mempermalukan keluarga. Yuni orangnya baik, dia hanya bisa menangis dalam hati, sampai akhirnya sakit-sakitan dan meninggal muda. Mendengar cerita itu, perut saya melilit. Kekejaman Ibu Ratna bukan sesuatu yang baru. Itu sudah menjadi sifatnya sejak puluhan tahun lalu, mendarah daging. Demi harga diri semu, ia secara tidak langsung telah mendorong ibu mertuanya ke kematian. Dan sekarang, ia ingin mengulang tragedi itu pada menantu dan cucu kandungnya. Lalu bagaimana reaksi ayah mertua saya, Pak Surya? Surya? Anak itu sama pengecutnya dengan bapaknya. Istrinya menganiaya ibunya sendiri, dia tidak berani bersuara. Dia juga takut asal-usulnya itu akan menghalangi karirnya. Keluarga itu, baik anak maupun menantu, sama-sama kompak menyangkal perempuan yang telah melahirkan mereka. Saya menggenggam tangan Nenek Minah dengan erat. Suara saya bergetar karena emosi. Terima kasih, Nek. Cerita ini sangat berharga bagi saya. Saya akan pastikan Eyang Yuni tidak lagi menderita di alam sana. Cicitnya yang bermata biru telah lahir. Nek, dia sangat tampan. Dan saya akan melindunginya. Nenek Minah tersenyum, menunjukkan gusinya, dan menepuk punggung tangan saya. Harus begitu, Nak. Kebenaran harus diungkap. Jangan biarkan orang jahat terus berkuasa. Saya menyimpan file rekaman itu, mencadangkannya di cloud, dan mengirim satu salinannya ke Dewi. Langit sudah gelap, dan lampu-lampu jalanan kota tua yang kuning berkelip di atas jalanan yang basah. Saya berdiri. Saya merasakan kekuatan yang luar biasa di kedua kaki saya. Saya tidak hanya berjuang untuk anak saya, tetapi juga untuk seorang nenek malang yang belum pernah saya temui. Saat itu, Dewi berhenti dengan sepeda motornya di depan warung kopi. Ia melepas helmnya dan bertanya, "Sudah selesai? Kau baik-baik saja?" "Ya. Semua amunisi sudah siap." "Bagus. Besok adalah hari peringatan leluhur keluarga Wijoyo. Aku sudah cari tahu, mereka akan mengadakannya besar-besaran di hotel. Ibu Ratna akan mengundang semua kerabat untuk memamerkan silsilah keluarga yang baru, yang isinya sudah menghapus semua jejak Eyang Yuni." Saya tersenyum dingin. "Kalau begitu, besok kita harus ke sana.
Aku akan merevisi silsilah itu dengan meriah. Hari itu, ballroom hotel dipenuhi mobil-mobil mewah. Keluarga Wijoyo menyewa ballroom terbesar untuk acara peresmian silsilah keluarga dan pertemuan terakhir. Di pintu masuk, terpampang spanduk merah bertuliskan Keluarga Besar Wijoyo, darah biru yang mulia. Saya dan Dewi tiba beberapa saat setelah acara dimulai. Saya memilih gaun hitam yang sederhana namun berkelas. Sangat berbeda dari penampilan kuyu saya setelah melahirkan. Dewi membawa tas laptop dan berdiri di sisi saya. Bayu saya titipkan pada Ibu Siti hari ini. Saya tidak ingin membawanya ke tempat yang kacau ini, tidak ingin telinga sucinya mendengar kata-kata kotor dunia. Saat memasuki ballroom, suasana riuh dengan pidato, suara bersulang, dan denting gelas. Di atas panggung, Ibu Ratna sedang memegang mikrofon, mengenakan kebaya bludru merah dengan sulaman teratai emas dan riasan tebal, ia tampak bersinar. Para sesepuh dan kerabat yang saya hormati, hari ini, mewakili suami saya, Bapak Surya Wijoyo, kami mempersembahkan silsilah keluarga baru yang telah kami verifikasi dengan seksama kepada para leluhur. Keluarga Wijoyo kita, dari generasi ke generasi, selalu menjunjung tinggi adat dan martabat, anak cucunya berbakti, dan garis keturunannya murni hingga mengharumkan nama bangsa. Ia berkoar-koar tentang kemurnian palsunya. Di bawahnya, Bapak Surya duduk kaku seperti boneka kayu, menundukkan kepala, meskipun AC menyala kencang, ia terus menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Baskara berkeliling meja menuangkan anggur dan tersenyum paksa, tetapi matanya gelisah. Saya menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu ballroom. Suara sepatu hak tinggi saya menggema jelas di lantai marmer. Awalnya, kehadiran kami tidak menarik perhatian, tetapi saat kami berjalan lurus ke arah panggung, beberapa orang mulai mengenali saya dan berbisik. Itu kan menantu Pak Surya? Bukannya dia diusir karena selingkuh? Beraninya datang ke sini? Orang pertama yang melihat saya adalah Baskara. Ia menjatuhkan gelas anggur di tangannya, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menghalangi saya dan berteriak, "Kirana, kenapa kau ke sini? Kau gila? Keamanan?" Seret perempuan ini keluar. Di atas panggung, Ibu Ratna juga mendengar keributan itu, dan berhenti berpidato. Begitu melihat saya, ia berteriak ke mikrofon, "Perempuan rendahan itu, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Kau mau merusak acara keluarga kami? Enyah dari sini." Saya menepis lengan Baskara dan menatap matanya lurus-lurus, lalu berkata dengan suara cukup keras agar seluruh ballroom bisa mendengar, "Aku datang untuk memberi selamat pada keluargamu. Selamat karena keluarga Wijoyo akan segera menghadapi kebenaran agung yang telah disembunyikan oleh Ibu Ratna selama puluhan tahun." "Tutup mulutmu." "Keamanan," seret dia keluar. Teriak Ibu Ratna. Kehilangan citra anggunnya. Dua orang petugas keamanan mencoba mendekat, tetapi Dewi dengan cepat menghalangi di depan saya, melotot, dan berteriak, "Berani sentuh? Akan saya siarkan langsung ke seluruh dunia, kalau kalian melakukan kekerasan pada perempuan." Dewi mengangkat ponselnya yang sudah dalam mode rekam, dan para petugas keamanan ragu-ragu, menunggu instruksi dari Bapak Surya. Bapak Surya akhirnya berdiri dengan gemetar, tetapi tidak bisa berkata apa-apa seolah tenggorokannya tercekat. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan lurus ke atas panggung. Ibu Ratna berlari untuk menjambak saya, tetapi saya lebih cepat. Saya merebut mikrofon di mimbar. "Para sesepuh keluarga Wijoyo yang terhormat," suara saya menggema melalui pengeras suara besar. "Hari ini, menantu ini ingin mempersembahkan satu hadiah istimewa untuk para leluhur. Sebuah hadiah yang akan membuktikan betapa berharganya darah keluarga Wijoyo, dan siapa yang sebenarnya telah mencoreng nama baik keluarga ini." Ballroom menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada saya, penuh rasa ingin tahu dan curiga. Ibu Ratna berdiri di samping saya, mendengus marah, tetapi tidak berani bertindak gegabah di depan begitu banyak tamu. Saya memberi isyarat pada Dewi. Ia mengangguk dan mengirim pesan lewat ponselnya. Seketika, layar LED raksasa di belakang saya mati, lalu menyala lagi dengan terang. Dewi, untuk momen ini, telah menyuap teknisi audio visual hotel untuk mendapatkan kendali atas layar tersebut. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, telah mengusir saya dari rumah dan menuduh saya berselingkuh hanya karena anak saya lahir dengan mata biru.
Ia menyebut cucu kandungnya sendiri sebagai benih terkutuk, sebagai monster. Tetapi hari ini, saya akan menunjukkan kebenarannya pada Anda semua. Hal pertama yang muncul di layar adalah hasil tes DNA yang diperbesar semaksimal mungkin. Huruf dan angka terlihat jelas. Ini adalah hasil tes DNA antara Bapak Surya Wijoyo dan putra saya, Bayu. Kesimpulan? Hubungan darah 99,9%. Putra saya adalah cucu sulung Bapak Surya, dan putra kandung Baskara Wijoyo. Seruan kaget meledak dari berbagai sudut ballroom. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk dan berbisik. Bapak Surya menutupi wajahnya dan menunduk di atas meja. Baskara membeku di tempat, kedua tangannya terkulai lemas. Ibu Ratna berlari untuk mencabut kabel proyektor, tetapi saya sudah mengantisipasinya. Saya menghindar ke samping dan terus berbicara. Tetapi, jika ayah dan kakeknya bermata hitam, mengapa cucunya bermata biru? Jawabannya ada di sini. Layar beralih ke video rekaman saya dengan Nenek Minah kemarin. Suaranya diperkeras dengan jelas. Yuni itu kasihan sekali. Ibunya orang pribumi, tapi bapaknya katanya perwira Belanda. Ratna itu malu punya mertua Indo, jadi dia mengurung mertuanya di kamar yang gelap dan memaki mertuanya mata setan. Setiap kata Nenek Minah, seperti hantaman palu di atas kepala Ibu Ratna. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu, dan akhirnya pucat pasi. Ia terhuyung mundur, mulutnya tergagap tetapi tidak ada kata yang keluar. Para kerabat yang duduk di bawah kini menatap Ibu Ratna dengan pandangan berbeda. Rasa hormat yang palsu telah lenyap, digantikan oleh penghinaan dan celaan. Ya Tuhan, jadi Eyang Yuni itu Indo? Pantas saja dulu waktu bertemu. Wajahnya agak kebule-bulean, kata seorang tetua, dan dia berani menuduh menantunya selingkuh, padahal keluarganya sendiri yang punya darah Londo. Bukan cuma itu, dia menyiksa ibu mertuanya sampai mati. Jahat sekali, kata seorang ibu dengan sinis. Malu-maluin. Datang ke acara Trasok Anggun, ternyata pembohong, gali lubang, tutup lubang, akhirnya jatuh sendiri. Bisik-bisik itu semakin kencang, menjadi gelombang besar yang menerpa keluarga Bapak Surya. Ibu Ratna berdiri sendirian, dan menyedihkan di tengah panggung. Harga diri yang ia junjung lebih tinggi dari nyawanya kini terkoyak di hadapan semua orang. Saya menatap lurus ke arah Ibu Ratna dan mengucapkan kata-kata terakhir. Ibu Ratna, Anda menyebut anak saya monster. Tapi anak itu adalah jelmaan dari ibu mertua Anda, orang yang telah Anda injak-injak seumur hidup. Anda tidak pantas menjadi neneknya. Mulai hari ini, saya dan anak saya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga yang penuh kebohongan ini. Setelah selesai, saya membanting mikrofon ke atas mimbar. Dengan suara duk, tirai pertunjukan yang spektakuler itu pun ditutup. Saya berbalik dan turun dari panggung. Dengan kepala tegak, saya berjalan keluar, meninggalkan kebingungan dan keterkejutan keluarga Wijoyo di belakang. Tepat saat saya turun dari panggung, terdengar suara gedebuk dari belakang. Tanpa menoleh pun saya tahu apa yang terjadi. Ibu Ratna pingsan karena syok dan malu yang luar biasa. Ballroom menjadi kacau balau. Suara panggilan ambulans dan jeritan bercampur aduk. Baskara mengejar saya sampai ke lobi dan memegang lengan saya. Wajahnya basah oleh air mata. Kirana, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku, Ibu pingsan. Keluarga kita hancur. Tolong jangan pergi. Ia berlutut di depan pintu restoran dan memeluk kaki saya. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak yang ditinggalkan. Para tamu yang lewat menatap dengan kasihan. Saya menatap ke bawah pada pria yang pernah saya cintai dan sebut suami. Kini di mata saya, ia hanyalah seorang pria pengecut, lemah, dan menyedihkan. Lepaskan, Baskara. Saya melepaskan tangannya dengan suara yang anehnya tenang. Kirana. Demi anak kita. Bayu butuh seorang ayah. Aku akan menebus semuanya. Aku akan membawamu kembali. Aku akan suruh ibu meminta maaf. Sudah terlambat. Saya memotong ucapannya. Saat kau menamparku di rumah sakit, ikatan kita sudah putus. Saat aku paling membutuhkanmu, di mana kau? Saat ibumu memaki anak kita benih terkutuk, di mana kau? Kau hanya bersembunyi di balik ketiak ibumu demi menjaga harga diri busuk itu. Ayah seperti itu tidak dibutuhkan oleh Bayu. Kirana, tolong.
Besok pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai. Lengkap dengan bukti perselingkuhanmu, tentu saja itu tidak benar. Tapi aku tahu kau juga tidak bersih, dan bukti kekerasan mental. Aku akan menuntut separuh harta dan hak asuh penuh atas anak. Bersiaplah untuk bertemu di pengadilan. Saya masuk ke taksi yang sudah dipanggilkan Dewi. Saya membanting pintu, memutus hubungan sepenuhnya dengan dunia Baskara. Perceraian berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Skandal di pertemuan Trah menyebar begitu cepat hingga keluarga Wijoyo tidak punya muka lagi untuk melawan. Ibu Ratna mengalami stroke ringan karena syok dan separuh tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa terbaring di sudut, mulutnya miring hingga sulit berbicara, dan hanya bisa menangis setiap kali melihat foto mendiang ibu mertuanya. Bapak Surya harus menjual sebagian tanahnya untuk membiayai pengobatan istrinya dan membayar tunjangan pada saya sesuai putusan pengadilan. Saya mendapatkan sekitar 1 miliar rupiah, setara dengan separuh nilai rumah mereka, dan hak asuh penuh atas Bayu. Baskara, karena takut pada opini publik dan tatapan menghina saya, bahkan tidak berani menuntut hak untuk bertemu anak. 3 tahun kemudian. Musim kemarau di Jakarta. Langit cerah, dan sinar matahari tumpah ruah seperti madu. Saya menggandeng tangan Bayu, berjalan-jalan di sebuah taman kota. Bayu kini sudah menjadi anak laki-laki berusia 3 tahun yang aktif dan tampan. Mata birunya berkilauan di bawah sinar matahari, menarik pandangan kagum dari orang-orang yang lewat. Tidak ada lagi yang menatapnya dengan aneh, sebaliknya, pujian yang datang, anaknya blasteran ya, Bu, ganteng sekali. Matanya seperti permata. Saya dan Dewi, dengan uang tunjangan cerai itu, membuka sebuah jaringan toko perlengkapan bayi yang cukup terkenal di Jakarta. Bisnis berjalan lancar, dan kehidupan kami berdua makmur dan bahagia. Mama, lihat, ada ikan? Teriak Bayu sambil menunjuk ke kolam. Iya, sayang, itu ikan. Dia berenang dengan bebas ya. Saya tersenyum dan mengelus kepalanya. Saya melihat bayangan kami berdua di permukaan air. Wanita lemah dan penurut di masa lalu telah mati. Kini yang ada adalah Kirana yang kuat, mandiri, dan bahagia. Masa lalu yang menyakitkan telah berakhir. Orang-orang jahat telah membayar harga atas kekejaman mereka, dan saya bersama putra saya, kini berjalan di jalan yang lapang, penuh cahaya dan kebebasan. Saya menghirup dalam-dalam udara segar musim kemarau. Menggenggam erat tangan kecil putra saya melangkah maju. Selama ada kau di dunia ini, Mama tidak takut pada apapun lagi. Para pemirsa, hidup terkadang begitu kejam seolah mendorong seseorang ke jalan buntu. Tetapi Kirana, di tengah rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan, tetap berdiri tegar. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya selain dirinya sendiri. Dan anak bermata biru itu menjadi alasan baginya untuk menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan tidak pernah menyerah. Meskipun dunia menuding dan membelakangi, seorang ibu tidak akan pernah menyerah. Dan kebenaran, seberapa lama pun disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap. Ingatlah, kebahagiaan tidak datang dari pujian palsu, melainkan dari keberanian untuk membela apa yang benar. Dan Kirana, melalui semua penderitaan yang ia alami, telah mengajarkan kita satu hal. Selama ada cinta di hati, badai sekuat apapun tidak akan bisa meruntuhkan kita. Kisah hari ini sampai di sini. Jika Anda merasa cerita hari ini bermakna dan ingin melihat lebih banyak kisah yang menyentuh dan mendalam, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal pilihanmu, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.